adik-adik, sebentar lagi ibadah online kita akan dimulai. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan kalian sudah mandi dan makan supaya bisa fokus saat beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Ketiga, pilih tempat yang nyaman namun tidak sambil tiduran, makan, ataupun ngobrol. Keempat, siapkan uang persembahan kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus hadir loh di ibadah online kita. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati keluarga kami, berkati papa, mama, adik, dan kakak, supaya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus-virus, dan lindungilah keluarga kami agar dijauhkan dari orang-orang jahat, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami, terutama untuk Kota Bogor, agar kami dapat selalu bersyukur dengan keadaan saat ini. Berkatilah seluruh warga Indonesia supaya wabah corona ini cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah untuk guru-guru kami, kepala sekolah kami, dan teman-teman kami. Berkati sekolah kami juga Tuhan. Terus juga berkati agar corona cepat hilang, agar kami bisa sekolah kembali, supaya bisa beraktivitas kembali di sekolah, agar belajarnya lebih nyaman dan lebih baik lagi Tuhan. Terus juga tidak ada halangan lagi Tuhan. Terus juga kami serahkan sekolah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya adik-adik, kita udah memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru, semangat baru, sukacita baru. Yuk kakak undang kalian untuk bangkit berdiri semua ya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau tanya sama kalian. Kalian tahu gak sih kalau penyertaan Tuhan tuh sampai saat ini selalu menyertai kita. Siapa yang percaya? Boleh angkat tangannya? Wah, mantap semuanya kakak ngeliat kalau kalian semua percaya. Sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Yuk bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Semangat adik-adik, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Dia Tuhan, dia Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, dia raja segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
adik-adik kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dialah yang hadir dulu tahun lalu 2020 Tuhan Yesus menyertai kita. Tahun yang baru pun, hari ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita, Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Kita berikan sikap yang terbaik saat ini. Kita mau saat teduh. Kita mau ngebayangin bahwa selama tahun lalu Tuhan Yesus udah menyertai kita. Banyak hal yang baik di dalam hidup kita yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Kita percaya tahun ini pun Tuhan Yesus tetap Allah yang sama. Dia yang bisa melakukan banyak hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang besar. Kita mempunyai Allah yang besar. Lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari rasa takut kita. Mari saat ini kita mau sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
syukur Bapak untuk hari ini. Ya, Di tahun yang baru kami boleh tetap menyembah Engkau. ya, Kami boleh tetap melulukan nama Engkau Tuhan. ya, Terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ini kami. Kami tahu kuasa-Mu tetap sama. Kami mau memberikan hati kami mau memberikan jiwa kami. Yang terbaik kami berikan hanya untuk Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang akan berbicara langsung di dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami minta Engkau Allah yang akan melembutkan setiap hati kami. Agar semua firman yang boleh kami dengar boleh kami lakukan dan itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semalam saya mimpi bersepeda ke sebuah bukit. Pemandangannya indah sekali. Udaranya sejuk dan ibu warung menghidangkan pisang goreng, singkong rebus, dan teh manis. Saya ambil, saya mau makan. Terbangun, ternyata mimpi adik-adik. Adik-adik pernah mimpi kan? Mimpinya seru kayak mimpi Kak Suci enggak? Atau mimpi yang serem seperti dikejar-kejar singa, adik-adik lari tapi nggak mau maju-maju. Kak Suci juga pernah mimpi kayak begitu. Kali ini Kak Suci mau cerita tentang seorang raja yang juga bermimpi. Raja itu adalah Raja Nebukadnezar. Raja dari kerajaan Babel. Dia mimpi dan mimpi itu sangat menakutkan dia. Sehingga dia gelisah dan ketakutan. Oleh karena itu ia memanggil seluruh orang bijaksana. Ahli jampi, ahli nujum. Dipanggil semua. Raja mau bertanya mimpi apakah itu dan maknanya. Setelah berkumpul, para bijaksana bicara kepada raja. Silahkan tuanku raja, ceritakan mimpi raja. Maka kami akan menceritakan maknanya. Akan tetapi raja berkata, aku telah memutuskan bahwa kalian harus menceritakan kepadaku mimpi itu dan maknanya. Mereka menjawab, silahkan tuanku raja, ceritakan mimpi raja. Maka kami akan menceritakan maknanya. Tetapi raja menjawab, aku tahu kalian berusaha mengulur-ngulur waktu. Karena kalian melihat bahwa aku sudah memutuskan bahwa kalian harus menceritakan mimpi itu beserta maknanya. Dan aku sudah memberikan keputusan juga. Kalau kalian bisa, kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah besar. Pemberian-pemberian besar. Ketenaran dan kehormatan. Akan tetapi, kalau kalian tidak bisa, kalian akan dipenggal. Dan rumah kalian akan dihancurkan menjadi timbunan puing. Mereka menjawab, tuanku raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memenuhi permintaan raja. Dan tidak ada seorang pun raja, bagaimanapun agungnya dia, bagaimanapun berkuasanya dia, yang telah meminta seperti permintaan raja. Permintaan raja terlalu sulit. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat raja selain para dewa yang tidak tinggal bersama dengan manusia.
raja menjadi sangat marah. Geram rasanya. Dan dititahkannya bahwa akan dibinasakan semua orang bijaksana di kerajaan Babel. Adik-adik, sebenarnya iya juga ya, mustahil ya. Kan yang mimpi raja. Kok dia tanya mimpi apa? Siapa yang tahu? Ya kan? Mustahil bener. Hukumannya nggak tanggung-tanggung lagi. Dipenggal. Ya ampun. Nah, pernahkah adik-adik menemui tantangan seberat itu? Misalnya adik-adik mendapat tugas dari guru. Susah sekali. Sulit banget. Gak mampu aku. Gak bisa ngerjainnya. Gimana ya? Apa yang adik-adik lakukan? Bagus banget. Anak-anak sekolah minggu MDC. Datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta. Tuhan, tolong aku. Perlengkapi aku sehingga aku bisa melakukan tugas ini. Percayalah adik-adik. Tuhan akan tolong. Tuhan akan perlengkapi. Yang tadinya gak bisa, jadi bisa. Nah, ketika dikeluarkan titah untuk membunuh seluruh orang bijaksana, maka Daniel dan 3 orang temannya juga terancam. Karena mereka adalah tawanan di Babel saat itu dan mereka termasuk orang-orang bijaksana. Oleh karena itu Daniel memberanikan diri maju kepada raja. Tuanku raja, aku mohon janganlah binasakan seluruh orang bijaksana. Beri aku waktu supaya aku bisa menceritakan mimpi itu dengan maknanya. Kemudian raja mengabulkan permintaan Daniel. Kemudian Daniel pulang adik-adik ke rumahnya. Tapi dia mampir dulu ke rumah temennya. 3 orang tadi. Masih ingat kan namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bilang, hehehe teman-teman, bantu aku ya. Doain ya. Ini kita terancam loh. Berdoa supaya Tuhan Allah semesta langit memberitahukan, menyingkapkan rahasia itu. Gak ada yang bisa nih. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Mereka berdoa berempat. Nah adik-adik, jangan abaikan teman-teman. Kita perlu teman, kita gak bisa sendiri. Dan kita sebagai teman, kalau melihat teman lagi sulit, lagi kesusahan, lagi sakit, lagi sedih, dukung dalam doa. Karena Tuhan bekerja melalui doa-doa yang dinaikkan. Apalagi lebih dari 1 dan 2 orang. Luar biasa, Tuhan bekerja melalui doa-doa. Nah, adik-adik mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Sanggupkah engkau memberitahukanku mengenai mimpiku dan maknanya? Apa yang diminta oleh raja adalah tak mungkin diberikan oleh seorang pun manusia di muka bumi ini. Akan tetapi di surga ada Allah semesta langit yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dialah yang memberitahukan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan dialah yang memberikan hikmat itu kepada diriku. Bukan berarti hamba ini punya hikmat lebih daripada orang lain. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah supaya Allah menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Adapun mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur adalah seperti ini. Tuanku melihat sebuah patung yang besar dan tinggi. Amat besar dan berkilau-kilauan, amat mendahsyatkan. Kepalanya terbuat dari emas tua. Lengan dan dadanya terbuat dari perak. Perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga.
kakinya terbuat dari besi, dan bagian bawah kaki terbuat dari besi bercampur dengan tanah liat. Kemudian terjungkitlah sebuah batu dari gunung, bukan tangan manusia yang melakukannya. Batu itu menghantam patung tersebut tepat di bagian kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat, sehingga hancurlah patung tersebut. Besinya hancur, tembaga, perak dan emas semua hancur lebur seperti sekam di tempat pengirikan pada masa musim panas, dan tertiup oleh angin sehingga habis tidak berbekas. Namun batu tersebut menjadi sebuah gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Demikianlah mimpi Tuanku Raja. Dan maknanya adalah seperti ini, Tuanku. Tuanku Raja dianugerahi oleh Tuhan kekuasaan, kekuatan, ketenaran dan kekayaan. Ke dalam tangan Tuanku Raja diberikan jiwa-jiwa manusia yang ada di bumi ini, binatang di padang, burung di udara. Tuankulah kepala yang dari emas tersebut. Setelah Tuanku Raja, timbul kerajaan kedua yang lebih kecil daripada Tuanku Raja. Setelah itu, timbul kerajaan yang ketiga yang terbuat dari tembaga. Lalu timbul lagi kerajaan yang keempat yang terbuat dari besi. Besi yang sangat keras. Kerajaan tersebut begitu keras sehingga menghancurkan segala sesuatu. Akan tetapi, ada sebagian yang terbuat dari tanah liat. Seperti Tuanku Raja lihat, tidak ada persatuan di antara besi dengan tanah liat. Sehingga sebagian keras, sebagian rapuh, dan hancur oleh batu tersebut. Batu itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Allah semesta langit. Kerajaan tersebut, kerajaan yang tidak akan binasa dan kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah Tuanku Raja, mimpi Tuanku beserta dengan maknanya. Sungguh saya akan memberikan kepadamu segala kemasyuran, segala persembahan untukmu saja. Sebab Allah mula Allah yang mengatasi segala Allah dan menguasai segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia termasuk rahasia yang ada padaku. Dan kau akan saya berikan kekuasaan atas negeri ini untukmu saja dan menjadi tangan kanan saya sendiri. Terima kasih Tuanku Raja. Alangkah baiknya apabila tugas ini juga hamba minta disertakan teman-teman hamba, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Terima kasih Tuanku Raja. Baiklah Belsazar. Adik-adik, dari kisah Daniel kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus itu besar kuasanya. Dia Allah yang hidup, dia melihat dan dia peduli. Dia tidak biarkan kita dalam kesulitan selama-lamanya. Tuhan tolong, yang gak mampu Tuhan mampukan, Tuhan lengkapi. Nah, saya punya kesaksian. Saya punya 3 orang anak. Salah satunya yang paling besar, itu dia punya mimpi, punya cita-cita. Dari sejak dia kecil, dia tempel di tembok cita-citanya. Cita-citanya saya baca, aku ingin kuliah tinggi jauh di sana. Ya udah, namanya juga mimpi anak-anak ya. Saya lihat itu, merasa itu sangat besar. Kayaknya nggak mampu nih saya sebagai orang tua. Karena itu saya ajak dia datang kepada Tuhan. Ayo doa sama Tuhan. Papa mama nggak sanggup. Tapi Tuhan
yang besar itu dia tidak terbatas. Minta kepada Tuhan. Tuhan Allah semesta langit, dia punya segala sesuatu. Minta sama dia. Ayo doa sama-sama. Jadilah kami berdoa. Jadi dari kecil semangat belajarnya tinggi. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus tolong ya. Mimpi aku anu. Cita-cita aku begini Tuhan. Tuhan yang campur tangan ya. Gitu adik-adik. Nah, berlalunya waktu cukup lama dari kecil sampai besar. Ya lama ya. 20 tahunan lah begitu. Nah, akan tetapi Kak Suci melihat pertolongan Tuhan. Yang enggak mampu tadi, Tuhan buka jalan satu-satu. Banyak banget pintunya adik-adik. Susah. Tapi saya bersyukur. Kak Suci ini udah tua loh. Lumayan lah ya. Jadi saya juga mengalami hal-hal yang sulit. Tidak cuma adik-adik. Kak Suci juga bukan orang sakti ya. Tapi Kak Suci saksikan bahwa Kak Suci punya Tuhan yang hidup. Dan dia nyatakan. Salah satunya deh ya. Saat ini Tuhan buka jalannya. Kali ini kalian kan tahu. Sekarang kan zamannya COVID ya. COVID-19. Siapa sih yang pengen jalan? Kan enggak juga ya. Kemudian juga izin keluar juga enggak keluar. Dubes tutup, semua tutup, nggak ada yang mau buka. Ya udah, nggak jadi deh, kata pikir begitu. Tapi ternyata Tuhan buka. Oh, jadi saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Di luar kemampuan kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Jadi tugas kita adalah meminta dan berdoa. Tuhan yang lakukan bagian yang tidak kita bisa lakukan. Nah, adik-adik, siapa yang mau mengalami Tuhan? Mau? Luar biasa loh, pengalaman bersama Tuhan indah sekali. Oke, mari adik-adik yang mau mengalami Tuhan berdoa bersama dengan Kak Suci. Tuhan Yesus, terima kasih. Luar biasa Tuhan Yesus. Engkau hidup. Engkau nyatakan perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Aku juga mau Tuhan mengalaminya. Aku percaya Tuhan peduli dan Tuhan mau menolong setiap kesulitan, tantangan dalam hidupku. Ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membuat aku menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Halo adik-adik, wah Kak Grace seneng banget loh minggu ini bisa beribadah bersama kalian lagi. Sekarang saatnya kita untuk super ayat. Super ayat kita minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 21. Kita buka Alkitabnya ya. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu untuk kelas pertama dan kelas madya ya. Untuk kelas kanak-kanak dari Ibrani 13 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk mengirimkan video super ayat kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggumu ya. Kak Grace tunggu video super ayat kalian. Sekarang saatnya kita untuk kreativitas. Adik-adik, coba Kak Grace mau tanya siapa di sini yang pernah mengalami masalah? Pasti pernah ya, Kak Grace juga pernah mengalami masalah. Tapi kok kita bisa melewati masalah itu ya? Kira-kira siapa ya yang membantu kita untuk melewati masalah dan melakukan hal yang besar? Iya betul, Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Nah adik-adik, Tuhan itu selalu ada loh di dekat kita, yaitu ada di hati kita. Karena itu sekarang Kak Grace mau ajak kalian untuk membuat kreativitas di hatiku ada Tuhan. Kita siapin bahan-bahannya ya. Yang pertama, kalian membutuhkan kertas. Lalu kertas warna, pulpen atau pensil, lem,
dan gunting. Adik-adik harus hati-hati ya dalam menggunakan gunting, minta bantuan mama atau papa kalian. Sekarang kita buat bersama-sama ya. Yang pertama, kalian siapkan 1 lembar kertas, lalu kalian lipat 2 seperti ini. Jika sudah dilipat 2, kalian bisa menggambar pola setengah hati di bagian sisi kanan dan sisi kiri kertas kalian. Seperti ini. Agar bentuk hatinya sama, kalian bisa membuat cetakannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kalian bisa membuat gambar garis penghubung di antara kedua hatinya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa mengguntingnya mengikuti pola yang sudah kalian buat. Nah, nanti jika sudah digunting hasilnya akan jadi seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, kalian bisa menggambar bentuk salib di bagian dalam hati. Bisa digambar atau ditempel pakai kertas warna ya. Jika sudah, kalian bisa menghiasnya sesuai dengan keinginan kalian. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk mengirimkan foto kreativitas kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggumu ya. Kak Grace tunggu kreativitas kalian. Adik-adik, selamat menghafal super ayat dan berkreativitas. Dadah! Siapa yang diberkati oleh kakak-kakak sekolah minggu pada ibadah online hari ini? Ayo angkat tangannya semua. Nah, Pastor percaya semua udah diberkati lewat pujian penyembahan. Bahkan cerita Daniel yang pada minggu ini masih kita dengar. Bahwa Allah akan memberi kemampuan. Daniel diberi kemampuan bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Kalian pun pasti diberi kemampuan yang sama, kepandaian yang sama seperti diberikan kepada Daniel. Kalau kalian rajin ibadah, kalau kalian meminta kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang manis, sekarang kita akhiri pertemuan ibadah online kita. Pastor akan berdoa untuk kalian semua. Mari seperti biasanya semua bangkit berdiri, semua lipat tangan, tutup matanya, jangan ada yang ngobrol lagi. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ibadah lagi kepadamu walaupun lewat online. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga seperti Daniel, pasti ketika kami berseru kepadamu seperti Daniel, Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Sehingga kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Biar Tuhan Kau beri kemampuan lagi yang lebih kepada setiap kami. Tuhan Yesus berkatilah adik-adik yang masih sekolah ini. Supaya mereka berhasil dalam cita-citanya. Supaya mereka memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang sudah mengajar, berkati orang tua kami supaya mereka tetap semuanya dalam perlindungan darah Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kiranya penyertaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kau melindungi dimanapun mereka berada, jauhkan dari segala penyakit dan virus-virus COVID. Tuhan yang menyertai, memberi kesehatan kepada kami semua. Kiranya berkat, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.